Halo semuanya, di sini saya akan mengerjakan tugas nomor 2 mencari lembar kembalian tugas algoritma pemrograman. Oke, yang pertama, deskriptif algoritma, yaitu yang pertama, program dimulai. Lalu yang kedua, program meminta pengguna untuk memasukkan jumlah uang dalam rupiah. Nanti uh, kita memasukkan jumlah uang dalam rupiah. Lalu setelah pengguna memasukkan jumlah uang, program menampilkan informasi bahwa uang tersebut akan dipecah ke dalam beberapa pecahan. Oke, di mana program yang saya buat ini nantinya jika kita menulis angka berapa ya rupiah, jumlah uang dalam rupiah itu 20.000. Nah, nanti akan program saya itu akan memecahnya 20.000 itu ke lembar-lembar yang kita cari nanti, itu mulai dari 100, 75, 75.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1.000, 500 perak. Oke. Lalu, keempat, program pertama memeriksa apakah jumlah uang tersebut cukup untuk dibagi pecahan 100. Nah, tadi kan saya tadi bilang, kita akan memasukkan jumlah uang misalnya 20.000. Nah, itu tuh langsung akan dipecah-pecah lembar-lembarnya. Nah, yang pertama-tama tuh akan dilihat dulu apakah 20.000 itu bisa nggak dipecah jadi 100.000. Nah, jika jumlah uang mencukupi, program menghitung beberapa lembar pecahan yang perlu kan. Nah, artinya andai kata jika saya memasukkan nilai uang itu 200.000. Nah, dia akan menghitung apakah 200.000 itu bisa dibagi 100. Nah, jika bisa, dia akan melihat dulu bisa berapa lembaran pecahan 100.000 yang diperlukan dia dari 202 kan, kemudian menampilkan jumlah lembar tersebut. Nah, dia akan menampilkan jumlahnya yaitu 2 lembar. Nah, setelah itu program menghitung sisa uang yang sisa yang masih tersisa setelah pecahan. Nah, 100 diambil. Artinya jika andai kata saya masukkan 250.000. Nah, 250.000 kan misalnya dibagi 100 kan masih ada sisa 50.000 gitu. Nah, jika ada sisa 50.000, dia akan memeriksa lagi ke bawahnya. Apakah program Apakah sisa uang 50.000 tadi cukup untuk dibagi jadi 75? Jika dia tidak cukup, langsung akan ke selanjutnya. Jika mencukupi, program itu akan menghitung lagi. Kayak yang 100.000 tadi. Menghitung lembar pecahan 75.000, 75.000 yang diperlukan. Menampilkan jumlah lembaran tersebut, lalu menghitung kembali sisa uang yang tersisa. Oke. Setelah itu, program memeriksa apakah sisa uang masih cukup untuk pecahan. Nah, tadi kan masih ada sisa 50.000. Nah, apakah 50.000 ini cukup dibagi 50.000? Artinya cukup ya. Jika mencukupi, kita akan menghitung terlebih dahulu jumlah lembaran 50.000 yang diperlukan, menampilkan hasilnya, kemudian menghitung lagi sisa uang setelah pecahan tersebut diambil. Nah, jika misalnya 50.000 nggak ada sisa lagi kan, artinya dia akan melewati proses pengecekan 20.000, 10.000 dan seterusnya. Lalu dia mengecek 20.000, jika sisa uang mencukupi, program menghitung jumlah lembaran 20.000, menampilkannya, lalu menghitung kembali sisa uang tersisa. Oke, yang ke-13, program kemudian memeriksa pecahan 10.000. Nah, dia akan masuk ke pecahan 10.000. Jika dia mencukupi 10.000, dia akan menampilkan hasil lembarannya berapa, lalu menghitung sisa kembali lagi uang pecahan tersebut. Lalu dia akan masukkan 5.000 juga, sama aja programnya kayak tadi. Lalu 2.000, 1.000, lalu 500 perak. Nah, setelah seluruh pecahan selesai diproses, program menampilkan jumlah sisa uang terakhir yang tidak dapat dibagi lagi ke pecahan tersedia. Nah, andai kata misalnya kita memasukkan 2.600. Nah, itu kan masih ada sisa 100 perak ya. Nah, nanti kan 100 perak itu tuh kita tampilkan sebagai uang sisa terakhir. Artinya kan dia tidak bisa lagi dibagi-bagi yang lain-lain. Lalu program selesai dijalankan. Oke, sedekatnya yaitu kita memvariabelkan A, B itu integer, lalu begin, read A, membaca variabel A, lalu menulis pecahan uang, lalu masuk ke if, jika A itu lebih besar sama dengan 100, jika eh, uang tadi lebih besar dari 100, dia akan B-nya akan diisi dengan uang tadi, uang yang kita input tadi, lalu dibagi 1.000. Nah, itu kan dia akan menampilkan berapa jumlah lembarnya. Lalu A-nya diisi dengan A mod 100.000. Artinya
A itu diisi dengan A modulus atau sisa bagi 100.000, lalu lalu dimasukkan ke dalam A, nilai A, variabel A. Lalu end if-nya selesai di sini. Lalu if kedua. Nah, apakah dia A lebih besar dengan 75.000? Jika iya, B-nya akan diisi dengan A dibagi nilai A tadi, nilai A yang terbaru yang sudah disisa bagi tadi, dibagi dengan 75.000. Lalu dia akan menuliskan B-nya, itu lembarnya tadi. Lalu jika sudah, dia akan memperbarui lagi nilai variabel A, yaitu A itu akan diisi dengan A modulus 75.000 atau A sisa bagi dari 75.000 tersebut. Lalu and if. Lalu jika A lebih besar dari sama dengan 50.000, jika iya, dia akan B-nya akan diisi dengan A. A ini tadi yang telah diperbarui lagi, yang telah diperbarui dengan A modulus 75.000. Jika benar, A, jika B-nya diisi dengan A dibagi 50.000, lalu dia akan menulis B si lembar tersebut, jumlah lembarannya berapa, lalu lalu membuat lagi A yang terbaru, A itu diisi dengan A modulus 50.000. Lalu and if. Lalu melakukan berulang-ulang tersebut sampai sampai yang kita butuhkan sampai 500 perak. Lalu and if. Nah, jika sudah and if, terakhirnya kita akan menuliskan sisa uang itu diisi dengan variabel A yang tersisa karena sisa uangnya. Lalu N. Oke, flowchartnya kita jelaskan sekalian dengan programnya. Nah, programnya. Oke. Nah, ini yang pertama kita start. Start. Pasti di flowchart pasti butuh start ya. Oval. Lalu dia akan meminta input A. Benar, input A. Lalu dia akan masuk ke dalam kondisi atau dalam kondisi if. Nah, di if-nya ini kan kondisinya tuh jika A itu lebih besar sama dengan 100.000, jika iya, dia akan melakukan proses B sama dengan A dibagi 100.000, lalu jika sudah A modulus sama dengan 100.000. Oke, jika sudah menggunakan iya tadi, kita iya, dia akan menampilkan proses, jika sudah proses, dia akan mengeluarkan output B. Jika sudah, dia akan kembali lagi ke dalam kondisi lagi. Oke, dalam kondisi selanjutnya jika iya, sama seperti tadi, bedanya angkanya 75.000, ini tadi 100.000, ini 75.000 ke B. Lalu, oh ini kurang pindah, ini harusnya pindah, ini ke sini dia. Bentar, kita rapikan. Bentar, kayaknya saya lupa. Oke, nggak jelas ininya. Kita warna merah aja biar terang. Oke, kita rapikan bentar terlebih dahulu. Oke, ininya sudah kita sambungkan. Oke, lanjut. Jika benar tadi, jika sudah mengeluarkan output si B, dia akan kembali lagi ke kondisi if. If selanjutnya, jika if A lebih besar dari 50, jika iya, dia akan lanjut ke proses tadi, lalu mengeluarkan output B, lalu kembali lagi ke dalam if. Selanjutnya ini juga, ini pindah ke sini. Ini dia akan ke itu lebih 200. Selanjutnya, selanjutnya berulang-ulang, cuma beda angkanya aja. Lalu yang terakhir itu jika iya dia akan ke sini selanjutnya ke dalam outputnya. Dia akan mengeluarkan sisa uang RP itu diisi dengan variabel A yang baru tadi. Lalu yang terakhir N. Oke, itu flowchartnya. Lanjut ke penjelasan program runningnya. Nah, ini kita jelaskan terlebih dahulu. Kita masukkan.
kita ini kan jalankan running. Oke, kita masukkan jumlah uang. Nah, kita masukkan nilai jumlah uang tadi mana ya? Bentar, terapkan bentar. Bentar ya. Oke, kita masukkan 28.500. Oke, yang pertama-tama di dalam programnya kan dia akan eh, di dalam masukkan jumlah ini dia akan memecahkan ke dalam nilai terbesar terlebih dahulu yaitu nilai 100 ribu. Nah, program mengecek apakah uang cukup untuk memecah 100 ribu. Nah, 28 kan kita masukkan nilai nilai uangnya 28.500. Sisa bisa dibagi menjadi dua lembar. Artinya 285.000 nih bisa dibagi 100, yaitu cuma dapat dua lembar. Nah, dia akan mengeluarkan output dua lembar 100 ribu. Lalu dia akan dalam if tadi kan ada prosesnya itu kita lihat dulu sisa baginya itu kan 285 tadi kan dikurang 200, artinya kita sudah mengambil lembar 200. Nah, ya sudah, artinya sisa bagi dari 200 ribu ini ada 85.500. Nah, dia akan mengeluarkan output dua lembar. Lalu dia akan ngecek lagi yang ke bawahnya 75.000. 85.500 itu bisa dibagi menjadi satu lembar 75.000. Kita ambil 85.500 tadi ya, kita ambil nilainya 75.000. Lalu sisanya itu kan menjadi 10.500. Nah, dia akan mengeluarkan output satu lembar 75.000. Yang kedua, output kedua. Nah, ini kan sisanya 10.500. Nah, dia akan ngecek lagi ke bawahnya. Sesudah 75.000, dia akan ngecek yang 50.000. Nah, 10.500 10.500 ini kan tidak mencukupi kalau misalnya kita bagi 50.000. Nah, maka pecahan 50.000 ini dilewatin. Dia akan lanjutnya ke 20.000. Nah, di 20.000 nih dia akan ngecek lagi apakah 10.500 ini cukup nggak dibagi 20.000. Nah, jika tidak cukup, dia akan melewati lagi seperti 50.000 dilewatkan. Lalu dia akan 20.000 di bawahnya 10.000. Oke, 10.500 bisa nggak dibagi 10.000? Bisa jawabannya. Yaitu cuma satu lembar. Oke, di satu lembar ini dikurang aja. Jadi sisa uang yang kita sisa ini 500 perak. Lalu dia akan mengeluarkan output ketiga yaitu satu lembar 10.000. Lalu output ketiga ini pecahan 5.000. Nah, 500 ini tidak mungkin kan bisa dibagi 5.000, maka program ini dilewatin juga. Lalu 2.000 juga nggak bisa. Lalu 1.000 juga nggak bisa. Nah, yang bisa ini yang terakhir 500 perak. Nah, 500 perak bisa dibagi menjadi satu koin, yaitu satu koinnya 500 perak. Sisa uangnya kan kita kan sisanya tadi 500 perak. Nah, kita ambil 500 perak. Jadi sisanya itu nol. Jadi nanti dia akan mengeluarkan output seperti ini. Kita cek. Oke, dia akan pecahan uangnya dua lembar itu 100.000, lalu satu lembar itu 75.000, lalu satu lembar lagi 10.000, satu koin itu 500 perak. Oke, sisa uangnya nol perak. Artinya program yang saya buat ini sudah sudah berhasil. Kita membagi uang jumlah uang itu menjadi lembar-lembar dari nilai terbesar dan nilai terkecil. Oke. Oke, itu saja dari saya program yang saya telah buat. Oke, dari saya terima kasih.